Selamat malam. Kembali lagi di vlog saya. So, ini adalah tadi malam kita sudah kembali dari Lyon. Dan ini saya ada di kamarnya Ralph. Saya mau organize kembali dia punya pakaian dan dia punya diapers. Dia punya diapers hampir habis, so saya harus order lagi, tapi otomatis saya akan order dengan dia punya ukuran yang agak lebih besar ya, karena Ralph sekarang sudah hampir 9 kg. Ini sisa pampersnya Ralph. Ini kurang lebih saya kurang tahu sekitar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22. Tinggal 42 diaper saja. Ya, halo tante. Halo. Halo. Nah, kenapa tiba-tiba cengeng? Mama kasih bersih Ralph kamar dulu biar Ralph tidur kamar bersih. Tadi malam kita sampai jam 11:30 malam. So, karena ada kecelakaan di jalan, jadi polisi tutup jalan, jadi kita cari jalan lain ya. So, tadi malam tidak sempat ngepel atau apa, kita langsung saya cepat-cepat ganti Ralph punya spray. Jadi dia langsung tidur saja, so saya harus kasih bersih dia punya kamar ini sore sebelum dia tidur malam. Ini dia punya tas pakaian, dia punya tas tas isi dia punya keperluan semua. So kita bakalan taruh kembali dia punya pakaian semua. Dia punya apa lagi? Alat untuk kelembaban udara juga air habis. Kita punya AC di sini, AC duduk yang kita tinggal kasih masuk air begitu ya. So mau kasih masuk air dulu, isi air dulu di itu AC duduk. Kenapa kita tidak pakai AC yang pasang seperti di tembok di Indonesia? Karena kita musim panas di sini sangat pendek dan musim dingin yang panjang. Musim gugur dingin, musim semi dingin, musim dingin apalagi lebih dingin. Ya nak ya. Ini anak dia mau melengket terusin dia mama nih. Malengket, lengket. Orang Kupang bilang malengket itu suka dekat dan dia mama terus. Nah, bermain dengan papa kok. Mama kasih bersih kamar Ini dia semua ngantuk. Saya mau kasih bersih cepat-cepat kamar supaya abis ini saya kasih mandi dia dan kasih pakai dia minyak telon dan kasih minum susu dan dia tidur ya. So, sabar nak, mama kasih bersih pakaian. Ini banyak. Saya sedih, bukan sedih ya, kayak saya tidak tahu waktu dia berjalan kemana. Ini anak punya pakaian banyak yang tidak pas dan saya harus packing dan simpan sebagai memori. Sebab anak pakaian sama saya tidak kasih ke orang, saya simpan ya. Yang pakaian yang lain banyak sekali tapi saya kasih over ke saya punya ipar karena dia baru melahirkan anak laki-laki juga. Tapi pakaian-pakaian Ralph yang spesial kayak saya beli di H&M, Zara, CNA, mereka saya simpan semua ya. Dia punya pakaian-pakaian jalan, tapi kalau dia punya pakaian-pakaian rumah saya kasih di ipar. Dia punya anak laki, dia punya sepupu laki-laki. Nah, dengan dia punya pakaian yang waktu pertama kali dia lahir itu saya simpan semua ya sebagai kenangan. Ralph punya selimut topi pertama waktu dari rumah sakit, dia punya botol susu pertama dari rumah sakit. Semua saja saya simpan sebagai kenangan. Alpi main dengan papa bermain dengan papa nak ke mama ini apa tas bersih kamar. Dia tinggi om tante. Nah dia tinggi. Ini anak sebesar nah om tante. Sedikit lagi dia sekolah nah. Sedikit lagi dia sekolah. Ya nak. Sedikit lagi harus sekolah. Begini so. Maunya lengket terus sama dia punya mama. Di papa ya nak ya. Ternyata masih ada diapers yang nyasar di dalam dia punya tas ini ya. Tadi mama Antoni bongkar-bongkar buru-buru karena cari dia punya alat kain untuk lap mulut. Jadi ini semua nih sekitar ada 48 diapers. Kayak ini contohnya dia punya celana jeans pendek. Saya suka sekali, pertama kali saya lihat ini celana jeans begini saya jatuh cinta, saya beli buat saya punya anak.
Ini untuk ukuran, ini waktu dia lahir ya, saya beli ini waktu dia lahir. Ini untuk anak 3 bulan. Tapi waktu Ralfa 1 bulan pas dia, dan mulai dia masa 2 bulan sudah tidak pas lagi. Ini anak dia karena anak tinggi ya. So, saya sedih sekali. Kemana waktu pergi ya? Waktu cepat sekali. Kenapa ini suasana jadi emosional begini? Ini juga dia punya celana tidak pas lagi. Ya baru kemarin saya hamil, saya punya anak. Tidak pas lagi. Oke, mari kita lipat dan saya akan simpan dan saya akan packing dia bagus-bagus. Dan kasih masuk dalam kardus dan taruh di basement ya. Ini baju waktu anakku lahir. Ini baju paling longgar ya yang waktu dia lahir. Ini ukuran 3 bulan. Ini juga sudah tidak bisa dikancing lagi di dia punya bagian bawah. Oh my god, I'm so... Dia punya baju-baju. Saya akan simpan ya sebagai kenangan. Ini baju yang saya beli. Saya punya anak sudah besar sekali. Kayak membayangkan momen di mana dia akan besar dan 18 tahun, dia akan kuliah dan dia akan pindah ke kota lain mungkin. Dan dia tidak akan tinggal bersama-sama dengan saya. Ini dia punya baju-baju ya. Saya harus simpan mereka dan pisah-pisahkan mereka. Dia punya baju-baju, so cute. Wangi badan anakku, wangi minyak telon ya, walaupun dicuci masih ada wangi-wangi minyak telon. So, ini celana jeans seperti tadi yang warna putih ada 2, saya akan simpan juga. It's so cute. Ini salah satu kemejanya Ralf. Oh, it's so cute. Ini juga sudah tidak pas lagi, jadi akan saya packing. Ralf baru bangun pagi, minum susu. Baru selesai cuci piring, OMG. Akhirnya saya tidak perlu merebus air lagi untuk merebus botol anak-anak saya. Saya tinggal steril di mesin steril karena kita sudah di Lyon. Oke, let's steril them. Akhirnya apartemen bersih ya. Saya lagi kasih panas oat buat saya makan karena saya tidak makan nasi lagi sudah 2 bulan ini. Ini buat telur ceplok. It's so hot. Panas sekali. Ini malam berikutnya. Ayo bobok nak. Ralf bobok nak. Ini dia sudah mau jam tidur malam. Ini jam 9 malam, bobok suwe nak Ya nak ya, bobok ya. Dia tahu kenapa ini malam jam 9 malam dia masih super aktif nih ini anak.
Ralf, bobok su supaya mama Ralf bobok, mama juga bobok besok bangun pagi, oke? Enak ya? Oke. Besok bangun pagi, oke? Selamat pagi. So hari ini pagi-pagi suami sudah berangkat ke Grenoble dan saya dan beliau sendiri di rumah, di apartemen. Suami tidak ada, begini kita sepi. Untung ada si kecil, kalau tidak tahu jadi apa. Tapi kalau Ralf, seandainya saya belum punya Ralf juga, pasti saya ikut suami ya. Tapi kenapa saya tidak bawa Ralf ke Grenoble? Karena di Lyon juga untuk minggu ini cuaca tidak panas. Jadi kita tak butuh AC seperti di apartemen sana. Dia lagi minum susu pagi-pagi. Saya kayaknya rencana hari ini mau bawa dia jalan-jalan keluar, kayak jalan-jalan sore saja. Saya kalau suami tidak ada begini, saya tidak masak yang ribet-ribet, jadi saya tidak buat video masak-masak. Paling cuman kasih panas oat di microwave, buat telur ceplok dan makan. Iya, iya Papa, iya. Kenapa nak? Raf, iya. Ini siapa warna laki-laki nih Om Tante? Tambah warna laki-laki nih Om Tante. Dia ada makan pumpkin soup, makanya pumpkin campur wortel, campur telur kuning telur, makanya dia punya mulut belum dibersihkan ini. Abis ini langsung mandi. Ini Ralf punya empasi, di sini anak 4 bulan sudah empasi ya, tapi karena Ralf dia sudah kuat duduk, kepalanya sudah tegak, beratnya sudah lebih dari 8 kg. Dan dia minum susu tidak terlalu banyak sekarang. Jadi dokter sarankan sudah bisa dikasih empasi. Jadi saya kasih empasi kayak 2 sendok makan begini. Kuning telur saja, dan wortel, dan juga labu kuning ya. Saya ganti-ganti, besok saya mau ganti apa lagi? Sweet potato, ubi jalar ya. Ada yang baru bangun tidur siang. Tidur siang. Tekan nap. Dia baru bangun tidur siang. Saya jaga dia karena dia tertidur di sofa sini. Jadi saya duduk di sebelahnya dia. Ya nak. Ayo. Hi there. Ih. Susu. Minum susu. Susu nak. Susu. Mau susu? Mau ke supermarket yang di sebelah apartemen saja. So let's go. Kita mau pergi beli daging, beli apa lagi? Lihat kalau ada sayur. Tapi kayaknya beli daging saja ya dengan telur. Soalnya sayur masih ada di kulkas. Saya bawa dia lihat jalan-jalan, lihat pohon. Soalnya dia di apartemen terus, soalnya takutnya bosan. Ya nak ya. Ini HP ada pasang di tripod stroller jadi agak goyang ya. Soalnya ini jalan di taman sini, bukan aspal. Suka lihat pohon nak? Suka? Ralf suka? Suka nak? Iya. Kita sudah beli daging, telur. Saya beli daging hati, daging sapi. Dan saya beli paha ayam. Beli telur 30 butir. Saya bawa dia jalan-jalan sedikit sekitar 10 menitan, 15 menitan. Iya. Terus kita pulang. Kita balik ke apartemen. Itu bahan makanan yang kita beli. Ada telur, ada daging di bawah. Dan beliau di sini yang lagi pegang kunci apartemen. Ih. Gemai. Kita sudah sampai di apartemen. Ini daging hati sapi yang saya beli karena saya suka tidurnya agak late karena Ralf kadang suka bangun di jam 12 malam. Terus menyusu 2 jam baru saya tidur. Jadi kayak kurang darah begitu, jadi saya beli daging hati sapi. Saya mau buat. Dan ini saya beli lada bubuk, lada putih bukan lada hitam, soalnya black peppernya saya masih banyak.
Tapi saya kepengen kalau buat makanan Indonesia begini, pipi saya sudah hilang ya. I'm so excited. I lose weight. Saya kasih masuk lada putih di sini biar nanti tinggal tidak perlu diulik, tinggal di kecerek-kecerek saja begitu. Dan dia lalu ngapain? Oke, that's right. Just like that. Saya akan cuci ini daging, potong-potong kecil-kecil, dan kita akan buat. Saya baru selesai buat oat. Ini hanya dicampur sedikit air dan dimasukkan ke dalam microwave. Dia jadinya seperti ini, teksturnya seperti nasi ya. Ada yang tanya saya makan oat yang merek apa? Ini dia seperti ini ya. Ralph lagi perhatikan lampu hias di bagian sini. Dia penasaran sekali dengan ini lampu ya. Kenapa ini barang bisa menyala nih? Kepingin cium, tapi mama masih masak. Sabar ya nak ya. Saya buat daging hati asam manis seperti ini, tapi saya pakai asam ya. Ini tadi saya minta daging hati itu ada lemak-lemaknya. Ini di supermarket Muslim. Jadi mereka jual semua ya, ada dia punya jeroan-jeroan. Ini asam nih mamaku bawa dari Indonesia waktu mama liburan November 2022 ya. Mamaku balik Januari 2023 ke Indonesia. Mamaku bawa asam seperti ini ya, jadi masih ada stok. Terus pakai kecap, pakai lada, pakai ketumbar, pakai serai, pakai daun salam. Bon appetit, selamat makan. Oh, thank you so much kalian sudah mengikuti kita punya video dari 1 minggu lalu. Ini video nih sudah 1 minggu lalu. Jadi kalau ada yang mengomentari bilang, contohnya waktu itu anak saya sakit, tiba-tiba kita ke mall. Itu tuh video kayak video tergabung dalam 1 bulan ya. Jadi contohnya Ralph waktu itu sakit sembelit, kita ke dokter. Terus selanjutnya tiba-tiba tersambung dengan video di mall. Itu tandanya itu sudah kayak 2 minggu kemudian begitu. Anak saya sakit, saya tidak mungkin bawa kemana-mana ya. So, thank you so much. Ini video sudah seminggu ya. Sudah seminggu dan saya harus tutup ini video. So, thank you so much. Kalian sudah mengikuti kita punya video. Bye-bye. Sehat-sehat semuanya. Tuhan memberkati. Bye-bye Om Tante. Ralph lagi bermain. Bye-bye. Sehat sukses selalu semua.